Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harun Ramadan, NIRM 0211111037, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan membuat tugas pemenuhan ulangan tengah semester dari Bapak Oscar Haris STMT. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode pengujian alsintan. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu alsintan. Nah, alsintan merupakan suatu alat, sarana atau prasarana yang mendukung untuk proses produksi mulai dari pengolahan, kegiatan budidaya, panen dan pasca panen itu disebut dengan alsintan. Nah, kenapa sih alsintan itu wajib diuji? Nah, alsintan itu wajib diuji agar konsumennya dapat terjaga keamanan mutu dan keamanan pada saat pemakaian. Nah, apabila alsintan yang tidak diuji, maka keamanan mutunya serta keamanan pada saat penggunanya kita belum bisa perkirakan akibat belum ada pengujian yang telah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, kemudian metode-metode apa saja sih yang dilakukan pada saat pengujian alsintan? Nah, yang pertama yaitu uji verifikasi, yaitu mencocokkan data yang ada di buku petunjuk dengan yang ada di spesifikasi mesin. Kemudian yang kedua yaitu uji unjuk kerja, di mana tim penguji ingin mengetahui apakah ini sudah layak, efektif, dan apakah alat ini sudah aman untuk dioperasikan. Kemudian yang ketiga itu uji beban yang berkesinambungan. Itu apakah ini sudah materialnya sudah layak untuk dipakai dan sampai di mana ketahanan dari material yang akan dipakai pada alsintan tersebut. Nah, yang keempat yaitu uji pelayanan, apakah sudah sesuai dengan standar, apakah sudah aman untuk dioperasikan oleh operator. Nah, kemudian kelima uji kesesuaian. Nah, uji kesesuaian ini tim penguji menguji apakah alat ini sudah sesuai, sudah dapat dipakai oleh operator atau petani pada halayak umum. Nah, apabila sudah sesuai, di sini alsintan itu sudah lolos uji. Kemudian beberapa alat yang dipakai uji itu, pertama alat uji dimensi, meter atau vernier caliper, alat pengukur berat atau massa yaitu timbangan, alat pengukur kebisingan, desibel meter, alat pengukur RPM, takometer, dan beberapa alat lainnya seperti alat pengukur getaran atau vibrator meter. Nah, selanjutnya peralatan pengujian alsintan dan kalibrasi. Nah, pengukuran sama dengan melakukan kalibrasi, di mana kita mengukur, membandingkan parameter pada objek yang diukur terhadap objek yang distandarkan. Nah, pengujian alsintan juga dibagi menjadi dua, yaitu pengujian mekanis dan pengujian elektronik. Nah, pengujian mekanis ini dilakukan seperti misalnya pada traktor roda 4, apakah sudah sesuai dengan apakah implemen yang naik turun tersebut sudah sesuai dengan ukurannya, sudah sesuai dengan tempatnya, sudah sesuai dengan tinggi rendahnya implemen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengujian elektronik, yaitu menguji alat elektronik seperti sensor, speedometer, ataupun hal-hal kelistrikan lainnya. Nah, pada pengujian ini ada yang namanya tahap tahap detektor, yaitu mendeteksi apakah ada perubahan besaran dari implemen atau besaran fisik pada objek yang diteliti atau dideteksi. Kemudian yang kedua, tahap intermediate. Nah, tahap intermediate ini mengkondisikan sinyal agar sinyal tersebut selalu ada atau selalu kuat pada sampai tahap akhir penggunaan dari alsintan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahap
pembacaan, di mana tahap pembacaan ini yaitu mengenai tahap informasi level sensor, pembacaan sensor apakah sudah sesuai, apakah sudah dapat beroperasi dengan semaksimal atau seoptimal mungkin. Nah, kemudian apabila masih ada kekeliruan atau tidak kesesuaian dari tahap tersebut, maka dilakukanlah tahap kalibrasi, yaitu apabila terjadi perubahan di situ kita akan kembali mengkalibrasi, mengubah sesuai dengan bentuk semula agar performa atau kinerja dari alat atau alutsista tersebut tetap terjaga. Nah, kemudian selanjutnya itu tahap pengujian standarisasi dan sertifikasi alutsista. Nah, tahap pengujian standarisasi dan alutsista ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa sistem yang sedang dikembangkan memiliki kendala atau tidak. Nah, kenapa alutsista itu perlu sertifikat? Nah, pertama karena pada saat ingin diedarkan atau ingin diproduksi secara massal, maka alutsista itu harus memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Karena apabila terjadi suatu masalah atau suatu problem dalam penggunaannya, maka akan sangat mudah di tracking atau akan mudah ditemukan masalah dari alutsista tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metode pengembangan pengujian alutsista. Nah, alutsista berkembang karena beberapa faktor, yaitu faktor kebutuhan yang selalu akan semakin tinggi, sehingga mau tidak mau pengembangan alutsista itu perlu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, faktor industri pertanian yang semakin berkembang juga menjadi faktor pendukung alutsista itu semakin berkembang. Nah, dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan bahkan di beberapa negara yang maju seperti Jepang dan Amerika sudah menerapkan 5.0, di mana alat tersebut sudah ditanamkan kecerdasan buatan yang diterapkan dengan menanamkan sensor-sensor sehingga alat tersebut dapat melakukan aktivitas yang pertanian yang sesuai yang telah dikodingkan dalam sistemnya. Oleh karena itu pengembangan alutsista ini juga sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu evaluasi program pengujian alutsista. Nah, pada tahap evaluasi pengujian alutsista ini yang pertama kita yaitu melakukan tahap evaluasi data teknis, yaitu kita mengevaluasi data-data dari alutsista tersebut yang mengalami kekurangan, kita akan perbaiki lagi, kita akan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi laporan uji, di mana apabila akan terjadi kesalahan pada laporan uji tersebut, kita akan konsultasikan kepada produsen apakah ini akan diperbaiki atau tidak. Kemudian selanjutnya evaluasi akhir. Ini berfungsi untuk apakah alutsista ini sudah sesuai untuk dijalankan ini. Apabila sudah sesuai, kita harus melakukan evaluasi lagi untuk benar-benar bahwa alutsista ini sudah benar-benar aman atau sudah sesuai untuk dibagikan secara massal atau dijual secara massal kepada masyarakat atau petani atau umumnya pada operator pertanian. Nah, untuk mendapatkan hasil pengujian suatu alat yang valid dan sesuai, maka alat ukur sangat diperlukan agar hasil pengukuran lebih mutakhir, teliti, dan hasilnya kita dapat pertanggungjawabkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari diri saya sendiri. Semoga video ini dapat membantu saya dan membantu nilai saya ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.